warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah, hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hasyim Asy'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furahim, wa li masyayikhina khususan Ki Ruhiyat Ilyas Ruhiyat Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Matengku Poha Karamati Bagus Bagus Sempura Biyati Biyati Bantal Abu Syairah Martama Jahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Ki Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Baitul wa azwajihim usulihim wa furahim, wa jaddataya Ummi Aminah binti Sulaiman wa Abu Aswin wa wali wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallallahu wa khatana wa walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhuma ikhlasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam dan deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, semangkuk bubur, sepiring nasi uduk, ya, serta sebatang udun, ya. Ini merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, bil khusus ajengan Udin Syahruddin Haris, ajengan muda kita yang katanya HP-nya lobet. Aing mah lain di cas di peting mula tuh Ki Udin mah. Ada Ustadz Kamaluddin Abdullah, Sekjen PCNU Kerawang bersama Ibu Nyai Fitriah Kamalnya. Ada Kang Ustadz Dedi Sudrajat, Ketua DPD PKS, ya, PKS Rasa NU. Kemudian ada Kang Ustadz Farid Mawardi yang punya pasir jengkol. Kemudian ada Kang Ustadz Yusuf Bakhtiar, ya. Ada siapa lagi nih? Kang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPPK Aceh. Ya, ada Gus Miftah Aziz, ini Gus Miftah palsu, ya, penggerak Koperasi NU Kecamatan Klari. Terima kasih Gus Miftah, ya, share kepada yang lainnya ya, biar ngajinya yang ikut ngaji lebih banyak. Orang yang ngajak orang lain untuk kebaikan insya Allah dapat pahala, dan pahala orang yang diajaknya juga kita kebagian bonus. Terima kasih Aki Udin, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu ya, ini tangan kanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan sholat khusyuk. Waruya anna Umar bin Khattab, diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, beliau berkata alal minbar, di atas mimbar. Berarti sedang pidato ini Umar bin Khattab sebagai seorang Amirul Mukminin. Salah satu isi pidatonya adalah innar rajula la yushibu aridahu fil Islam wa ma akmalillah salatan. Sesungguhnya seseorang itu akan beruban cambangnya
fil islami di dalam Islam, wa ma akmala lillahi ta'ala solatan, dan tidak sedikit pun dia bisa menyempurnakan solatnya untuk Allah. Wa kaifa dzalika? Qila wa kaifa dzalika? Ada yang nanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana ya Amirul Mukminin sampai terjadi demikian? Ada seseorang yang sudah masuk Islam dari kecil sampai cambangnya juga beruban, tapi kahuisan eta cambang, bukan hanya rambut di kepalanya yang beruban, kumisnya, jenggotnya, cambangnya beruban. Tapi wama akmala lillahi ta'ala solatan, dia tidak pernah menyempurnakan solatnya untuk Allah. Kenapa bisa terjadi demikian? Why? Qala, Sayyidina Umar menjawab, la yutimmu khusyu'aha wa la tawadhu'aha wa iqbalahu ala Allah azza wa jalla fiha. Karena dia itu tidak menyempurnakan khusyuknya, sembarangan, sholatnya seenaknya, tidak pernah khusyuk. Wa tawadhu'aha, tidak pernah tawadhu, tidak pernah handap asor DP-DP, rendah hati di hadapan Allah, di hadapan manusia. Wa iqbalahu ala Allah, dan juga dia juga tidak menyempurnakan ketika dia menghadap Allah dalam sholatnya. Itulah makanya mereka menjadi muslim sejak kecil sampai cambangnya juga beruban, ya, tetapi sedikit pun tidak pernah menyempurnakan sholatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini. Amin. Wa su'ila Abul Aliyah an qouli ta'ala. Abul Aliyah itu namanya Rafi' bin Mahram. Ini salah seorang tabi'in. Beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Abul Aliyah ini menafsirkan ayat 5 surat Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, surat Al-Ma'un yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, celaka bagi mereka orang-orang yang tukang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang melalaikan mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Qala, berkata Abul Aliyah, memberikan penafsiran surat Al-Ma'un ayat 5 ini. Yang dimaksud orang-orang yang sahun dalam sholatnya, huwallazi yashu fi sholatihi fala yadri kam ala kam yansarifu ala syaf'in am ala witrin. Kalau Abul Aliyah ini agak sedikit ringan ini bagi kita. Yang dimaksud sahun menurut beliau itu adalah orang-orang yang lalai, yang lupa, ya, ketika sholat itu apakah sudah 4 rakaat. Kalau sholat zuhur nih, apa masih 3 ini? Lupa saya ini, apa rakaat ketiga, apa rakaat keempat ini. Nah, orang yang lupa rakaatnya itulah orang yang lalai menurut Abul Aliyah. Yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun, yang diancam fawailul lil musallin, itu adalah orang yang ketika sholatnya lupa rakaatnya. Nah, ini mah agak sedikit ringan karena jarang ya kita lupa. Waqal Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, seperti apa yang disampaikan oleh Aki Udin, kalau ada kata Al-Hasan di dalam kitab tasawuf, ya, berarti yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri, khairut tabi'in radhiyallahu an, ya, tabi'in yang terbaik
yaitu Hasan al-Basri. Yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun itu menurut Hasan Basri huwallazi yasu'an waqti sholati hatta takhruja. Dialah orang yang lupa terhadap waktu sholat sampai habis. Saking asiknya main catur sampai kelupaan sholat. Apa ini sudah zuhur apa belum? Apa sudah habis waktunya zuhur apa belum? Saking asiknya main catur, saking asiknya di depan komputer, saking asiknya main HP. Nah itu orang yang dimaksud sahun dalam surat Al-Ma'un ayat 5 menurut Imam Hasan Basri. Ya, kalau ini lumayan agak ringanan lah ya bagi kita. Karena kalau kita sih alhamdulillah setiap adzan dikumandangkan ngabring. Kemana ngabring? Ya ke masjid atau ke musola ya. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Katanya Kangjeng Nabi, qala Allah, berfirman Allah. Ini namanya hadis qudsi ya, Ustaz Dedi Sudrajat. Allah berfirman begini. Hadis kursi itu firman Allah yang disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. La yanju minni abdi illa bi adai ma iftaradtuhu alaih. Tidak akan selamat minni dariku, siapa abdi, hambaku. Tidak akan selamat hambaku dari semua siksa-siksaku, dari semua azabku, illa biadai mabtaradtuhu alaih, kecuali dia melakukan, menunaikan apa yang aku pardukan, apa yang aku wajibkan, yang aku tetapkan kepadanya. Jadi bagi kita, kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, semua fardu, semua kewajiban yang Allah tugaskan kepada kita, yang Allah pardukan kepada kita, kita laksanakan dengan tulus ikhlas. Selamat sudah. Nah ini lebih memperingan lagi kita. Pokoknya kalau pengen selamat, sudah semua kewajiban lakukan. Ya tentunya dengan baik dan benar. Kalau sholat ya dengan khusyuk, jariah dengan ikhlas, menjauhi dari riya. Nah insya Allah sudah selamat. Begitu ya. Ojo angel-angel, kata guru kita Sahibul Fadilah Mbah Yai Mustafa Bisri. Mbah Yai Mus sering menyampaikan innad dina yusrun, bahwa agama itu mudah. Apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi ya, sering menyitir, menukil apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi. Katanya Kangjeng Nabi, saya sering dengar dari dauhe Mbah Yai Mus bahwa innad dina yusrun, agama itu mudah ya. Oleh karena mudah ya ojo diangel-angelin, gak usah dipersulit. Sudah semua yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, semuanya ringan dan biasa kita lakukan. Allah nyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya memang sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada orang yang paling berjasa, yaitu orang tua. Allah menyuruh kita untuk sholat, ya sewajarnya kita memang berterima kasih kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan, memberikan rezeki, telah menghidupi kita. Allah menyuruh kita untuk zakat, ya memang sewajarnya. Itu pun zakat cuma 2,5% kok. Artinya kalau 100 juta cuma 2,5 juta. Artinya tidak membebankan kita. Dan itu pun karena supaya harta kita ini berkah dan dirasakan oleh orang lain, orang banyak begitu. Ojo diangel-angelin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ulayu mau jadi imam. Ayo rakaat kahiji sabbihis. Salat subuh ya, rakaat kedua hal ataka hadisul ghosyah. Wis dumuk makmumnya itu kebanyakan anak-anak muda nya kapokeun budak ngorage subuh berjamaah di masjid teh. Yang ringan-ringan saja. Kalau mau sendiri, kalau sholat sendiri silakan rek surat Al-Baqarah sugan, surat Ar-Rahman, ya, surat An-Nisa. Tapi kalau sholatnya sendiri, kalau sholat banyak orang begitu sudah cukup saja alhaakumut takatsur rakaat kedua kulhu, ya, nggak usah membuat agama ini jadi susah gitu. Kalau tidak berbaju Arab, tidak bergamis, tidak berjenggot, itu susah untuk masuk surga. Pasti tempatnya neraka. Kok susah amat sih? Pakaian harus ke Arab-Araban? Enggak, jangan dibuat seperti itu ya. Agama itu yusrun, innad dina yusrun. Agama ini mudah. Punya pakaian ya, baju koko ya pakai, yang putih ya pakai, yang hitam ya pakai, yang merah pakai. Semua baju itu pernah dipakai oleh Rasulullah dan semuanya ada dalilnya. Katanya Mbah Yai Mus begitu ya. Jadi ojo diangel-angelin, gak usah dipersulit agama itu. Yusrun, mudah. Kalau kemana-mana belum bisa pakai sarung, pakai celana aja. Yang penting suci, yang penting menutup aurat, sudah. Gak usah ribet-ribet ya. Agama kok. Sejak kapan agama punya baju beragama? Atau sejak kapan agama ini memiliki baju? Allah berfirman dalam Al-Quran menutup auratnya, bukan bajunya, modelnya. Itu terserah kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang penting menutup aurat dengan rapi. Loh kok kesana-sana? Ya maksudnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang menyampaikan firman Allah tadi, la yanju minni abdi illa bi adai maftaratu alaih. Pengen selamat itu sudah kuncinya apa yang aku perintahkan lakukan. Titik. Sudah, kata Allah begitu. Gak usah diangel-angelin. Memel pakai L. Ya, kalau pakai S bahaya itu, memes ya. Ketua GMNU Kabupaten Kerawang, Gerakan Muda NU Kerawang. Terima kasih Ustadz Memel. Kemudian ada Kang Ustadz Ahmad Musta'in. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah selesai bab tentang sholat khusyuk. Karena namanya juga Mukasyafatul Qulub, judulnya Mukasyafatul Qulub, membuka ya, hati kita, al-muqarrib ila hadrati allamil ghuyub, mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya ini berhubungan terus dengan hati. Nah, dengan sikap dan perilaku kita sebagai seorang muslim. Sikap dan perilaku sebagai seorang muslim itu bisa baik andai kata hatinya baik. Ya, makanya yang diincar oleh Imam Ghazali sebagai seorang sufi ya membenahi hati. Nah, lanjut kepada bab ke-20, Al-Babul Ishruna fi bayanil ghibati wan namimah. Waduh. Ini berat ini. Ustadz Farid, Ustadz Desud, Akiuddin, karena ini pekerjaan kita sehari-hari, terutama ghibah itu. Namimah itu, waduh, ini pekerjaan para politisi. Tapi walaupun berat, kita tidak boleh pesimis, harus tetap optimis ya. Semoga saja kita bisa meninggalkan ghibah dan namimah ini. Agama itu dua. Intinya beragama itu dua. Satu, melakukan kebaikan. Ya, dua, meninggalkan keburukan. Sudah saja begitu. Yang termasuk yang baik, yang perintah-perintah Allah itu ya sholat, puasa, zakat, berbagi dengan sesama,
ngurusin yatim, hormat kepada orang tua, itu kan perintah yang berupa semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Ya, meninggalkan keburukan, ya, itu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Judi, syirik, mabok, narkoba, ya, miras. Nah, termasuk di dalamnya ini ghibah, namimah, hubungannya dengan akhlak kita dengan sesama. Nah, mari kita lanjutkan. Al-Babul Ishrun, bab yang ke-20, menjelaskan tentang ghibah dan namimah. I'lam, ketahuilah, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala nassa ala dhammil ghibah, menampakkan, nassa itu memberikan ultimatum secara jelas, nas berupa nas, menampakkan ala dhammil ghibah, dalam mengecam ghibah ini, fi kitabihi, langsung dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Bahkan wasyabbaha, Allah menyerupakan sahibaha, pelaku ghibah itu, yakulu, dengan orang yang makan lahmal maitati, akan daging bangke. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 12. Dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengecam pelaku ghibah itu langsung dalam Al-Quran, dan menyerupakan pelakunya dengan orang yang memakan bangkai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Hendaklah sebagian kalian tidak mengumpat sebagian yang lainnya, tidak melakukan ghibah. Ngomongkeun batur ghibah teh, ngumpat. Ngupat itu menceritakan belakangnya tentunya, bukan di depannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah kalian itu, salah satu di antara kalian itu, ya, suka kalau makan bangkai saudaranya, daging saudaranya, sudah jadi bangkai, fakarihtumuh, tentu kalian tidak akan suka, tentu kalian akan menolaknya. Orang yang melakukan ghibah sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Masya Allah. Semoga Allah meraksa lisan kita, menjaga lisan kita, memelihara lisan kita untuk melakukan ghibah. Aduh, berat ternyata geningnya. Ya, lamun pelbah ninggalkeun ieu mah ya rada berat oge. Tapi walaupun berat, ya, kita tidak boleh pesimis, harus tetap optimis. Asal kita mau ghibah, ingat, ya Allah, berarti saya mau makan bangkai, udah diem lah. Asal mau ngomongin orang lain, oh ya Allah, bisa saja ghibah itu dilakukan dengan lisan, bisa dengan jari-jari tangan kita, yaitu melalui handphone yang kita punya. Ya, bisa ghibah itu berdua, seperti kita lagi ngobrol dengan teman-teman, ya, dengan teman kita, ngobrolin orang yang tidak ada di hadapan kita. Atau yang lebih parah itu, ghibah itu dilakukan di depan umum, di atas mimbar khutbah. Mengumpat pemerintah, mengumpat presiden, mengumpat gubernur, mengumpat bupati, mengumpat siapa sajalah. Padahal itu khutbah itu apa itu namanya? Mimbar khutbah itu mimbar suci.
Di tempatnya juga ada di tempat yang suci, yaitu di masjid. Loh kenapa sekarang ini banyak dipakai sarana untuk ghibah? Karena gara-gara tidak klop dengan pilihan kita, ya. Lain dipilih kurang tuh, ayo ngeceker ngomongkan pemerintah di masjid depan umum. Ya Allah, ya Rabb, betapa besarnya dosa itu karena banyaknya orang yang terpengaruh dengan gibah yang dilakukan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullul muslim 'alal muslim haram. Haramun dammuhu, haramun maluhu, haramun 'irduhu. Setiap muslim, ini bahasanya kullul muslim, tanpa kecuali setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk diganggu sesama muslim yang lain. Artinya kita ini sesama muslim harus saling melindungi, bukan justru saling menjatuhkan, bukan saling menjelekkan, apalagi di depan umum, di mimbar-mimbar khutbah. Ya, kalau mau merubah presiden misalnya, kan ada salurannya. Kita punya wakil namanya DPR. Sampaikan kepada wakil rakyat kita. Kalau misalnya wakil rakyatnya tidak mau menyampaikan, jangan dipilih lagi. Banyak kok masih banyak orang-orang yang potensial yang seharusnya patut duduk di kursi legislatif. Ya, ini salahnya. Kenapa kita harus milih orang? Karena duitnya. Jadi bahaya akhirnya, gitu ya. Loh kok jadi kesana-sana ya? Karena sekarang lagi viral itu musim orang-orang ngomongin orang lain, terutama pemerintah ya, di depan umum lagi. Yang saya kurang setujunya itu di masjid, di mimbar khutbah. Sering kali saya dengar itu. Masya Allah. Zaman Gus Dur dulu saya pernah sholat di Jakarta. Saya sholat di Jakarta, di dekat sebuah terminal ya, nggak usah disebutin terminalnya. Nah, itu khotibnya semangat, berapi-api. Waduh, nyare kanan Gus Dur eta. Di depan umum, di mimbar khutbah. Saya sampai sholat zuhur aja yang ada. Ya Allah. Sekarang ini terjadi lagi nih. Zamannya Pak Jokowi ini banyak diomongin di mimbar-mimbar khutbah. Ya mungkin caranya Allah mengurangi dosanya Pak Jokowi juga. Maksud saya, jangan sampai ghibah ini ya dilakukan di tempat yang suci lah ya. Ya rek ghibah mah di warung kopi, di pinggir jalan, di tempat nongkrong, ulah di masjid. Hei, masjid buat tempat suci, ada, ulah dipakai ghibahnya. Ya, sampaikan kepada teman-teman yang suka khutbah tuh. Apa masjid-masjid rest area itu. Sini rest area berapa itu? 57 kalau nggak salah. Itu yang khutbah isinya fitnah terus, ghibah terus, caci maki terus. Ini kok wasiat takwa kok seperti ini, ngajak orang malah benci kepada orang lain. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akhir zaman ini. Iyyakum wal ghibah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian harus menghindari ghibah. Takutlah kalian melakukan ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Astagfirullah. Ghibah itu lebih dahsyat ya daripada zina. Fa innar rajul qad yazni fayatubullah alaih. Kenapa bisa ghibah ini sampai lebih dahsyat dari zina? Karena begini. Ada seorang laki-laki berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah.
Allah terima tobatnya. Wa inna sahibal ghibah, kalau orang yang melakukan ghibah, la yaghfirullah, Allah tidak mengampuni orang tersebut hatta yaghfirulahu sahibuha, kecuali orang yang digibahnya itu, yang diomongkannya itu, yang diumpatnya itu memaafkan orang ini. Ya Allah, kalau zina itu kan dosa langsung kepada Allah, tinggal mohon ampun sambil berurai air mata, istilah kata, kemudian tidak melakukan lagi apa yang dilakukannya dulu-dulu, sudah berhenti tok, asal taubatan nasuha, karena ini berhubungan dengan dosa dengan Allah, ya sudah dimaafkan. Tapi ghibah ini menyangkut hak adami, bukan hakullah. Ya otomatis Allah tidak akan mengampuni kalau dia tidak minta maaf kepada orang yang diumpatnya. Ya, walaupun kita tidak bisa meninggalkan secara total, ya sedikit-sedikit lah. Namun ngobrol teh asal arek gibah inget astagfirullahaladzim. Gitu. Aduh gibah yuk, ngada harbang ke aing. Gitu ya. Aduh, ternyata memang lumayan meninggalkan gibah itu susah, tapi kita ya jangan pesimis. Terus dahsyat ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti begini, kalau begitu saya zina. Oh, itu pikiran kemplu itu namanya. Bukan. Zina, judi, mabok, ya dosa-dosa besar itu harus kita tinggalkan. Artinya itu berhubungan dengan hakullah. Kalau kita istighfar, minta ampun, berurai air mata, sholat taubat, tidak mengulangi lagi, sudah selesai, Allah maafkan. Tapi kalau ghibah kan berhubungan dengan hak adami. Kalau orang yang kita umpatnya itu belum memaafkan, ya berarti Allah juga belum mau memaafkan kita. Astagfirullah, astagfirullah. Wa qalu, dan berkata para ulama, masaluman yaghtabun nas kamasrim man nasaba munjaniqan fahuwa yarmi biha yaminan wa shimalan fahuwa roma bihasanatihi kadzalika. Aduh, ini para ulama mengumpamakan orang yang melakukan ghibah. Pelaku ghibah itu barang siapa yang mengumpat orang lain. Man yaghtabun nas, siapa yang mengumpat orang lain, kamasaliman, itu tidak ada bedanya seperti orang nasoba yang menegakkan, munjanikon pelempar batu. Di zaman dulu itu ada ya semacam bandring lah, ketepe raksasa gitu ya, apa namanya, alat pelempar itu ininya apa, busurnya itu. Nah, fahuwa yarmi biha yaminan wa shimalan, dia lemparkan ke kiri, ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ciut ciut. Nah, kayak orang lagi bandring itu. Bahwa Roma bihasanati kadzalika, demikian juga orang yang ghibah, dia lemparkan, dia berikan kebaikannya kepada yang digibahnya. Kalau saya misalnya ngumpat Ki Udin, maka kebaikan saya kasih ke Ki Udin. Saya ngumpat Mang Dindin Ibrahim Purwakarta, saya kasih kebaikan saya ke Mang Dindin. Saya ngumpat Kang Dedi Sudrajat, ya, saya juga memberikan kebaikan kepada Kang Dedi Sudrajat. Saya ngumpat Uceng atau Ucup, Uceng dan Ucup pergi ke sawah. Nah, berarti saya juga memberikan kebaikan kepada Uceng dan Ucup. Gitu. Ya Allah, begitulah keadaan orang yang ghibah. Jadi kalau kita digibah itu sebetulnya beruntung, kita dapat kebaikan orang lain. Kalau Anda menggibah saya,
Nah, berarti kebaikan Anda yang tadi malam tadi Anda lakukan, misalnya tahajudnya, pahala tahajudnya buat saya. Demikian seterusnya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita gibahin, kita umpat. Nah, anu dilakukan ke orang, diberikan kanu diomongkan goreng, bukan omongkan halus ya. Haji Dani teh Haji kadeji nya Haji Ujang Yusuf SAG, alhamdulillah. Nuhun Haji Ujang Yusuf SAG ya, yang pagi hari ini sudah standby bersama Ibu Ujang Yusuf. Nah, Ibu Haji Nila, kemudian Haji Dadang. Haji Dadang ini ketua MWCNU Cibuaya, pengusaha beras. Kadeji ini mau lalu batin ngomongkeun batur jinya. Wayahna ya, apalagi sekarang ini lagi musim panas-panasnya pilkada di Kerawang atau di beberapa daerah di Indonesia. Pasti ya, kalau sudah urusan dengan politik, gibah namimah ini kental ini. Insyaallah. Untung orang mah tadi beri siksaan langsung ke Allah ya. Gibah namimah ini di dunia politik sudah lumrah, sudah dianggap biasa. Padahal ya Allah, dosanya ini sama aja kita melemparkan kebaikan kepada orang-orang yang kita gibahin. Saya ngomongin Haji Ujang Yusuf, saya kasih Haji Ujang kebaikan saya. Saya ngomongin Ucup, semua kebaikan saya kasih kepada Ucup. Saya ngomongin Haji Iskandar bin Haji Abdul Halim, haji yang paling mabrur di dunia, maka kebaikan saya kasih kepada Haji Iskandar. Terus saja saya ngasih kebaikan itu kepada orang yang kita gibahi. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji aqafatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah juga memberikan kekuatan kita untuk bisa meninggalkan segala dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita bertemu di jam yang sama, di akun Facebook yang sama. Al-Fakir Ahmad Ruhiyat Asbi atau Kang Uyan mohon diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi
Siti Fatimah Nusuci. Sama-sama. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.